Pemirsa, sudah hadir 5 orang narasumber untuk memperbincangkan topik pada malam hari ini. Di sisi sebelah kanan saya Arsul Sani, Sekjen DPP P3. Arsul, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inas Nasrullah Zubir, Ketua DPP Partai Hanura. Hai Inas. Eriko Sotarduga, Wasekjen DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Mbak Silvia. Eriko, Selamat malam untuk kita semua. Di sebelah kiri saya, Dias Hendro Priyono, Ketua Umum PKPI. Sukmo Harsono, Ketua Bidang Pemenangan PBB. Waalaikumsalam. Pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda, ini adalah artikel kami mencuplik pernyataan dari Ketua Umum PBB. Saya mulai dulu dari Pak Sukmo nih. Pak Sukmo, apa sih maksud dari Ketua Umum Anda yang mengatakan saya digergaji Gerindra kalau di Dapil? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemilu presiden dan pemilu legislatif yang serentak dan baru pertama kali terjadi di negara kita ini memang bisa menimbulkan beraneka macam asumsi. Salah satunya adalah apakah jikalau satu partai politik bergabung, berkoalisi dengan calon pasangan presiden tertentu, maka akan membawa dampak yang positif bagi partai yang mengusung atau partai yang mendukung. Dalam hal ini Partai Bulan Bintang merasakan bahwa yang paling diuntungkan apabila sebuah partai politik mengusung pasangan calon presiden, maka adalah calon presiden yang diusung dari partai tersebut. Sedangkan partai pendukungnya belum tentu dia akan mendapatkan efek manfaat. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Yusril, kalau seorang ketua umum misalnya, atau saya misalnya sebagai calon anggota legislatif dari sebuah partai politik yang mengusung calon presiden, kemudian mati-matian mengkampanyekan presiden yang kita usung agar dipilih, tetapi ketika saya turun ke lapangan, saya harus berjibaku merebutkan suara dengan caleg dengan dapil yang sama dengan partai yang calon presidennya saya usung. Itu maksudnya digergaji kalau di Dapil. Dampaknya adalah tentunya kita yang akan digergaji. Tapi betul nggak sudah digergaji belum? Ya, pemilunya belum mulai kan? Tapi apa nuansa yang dirasakan, situasi yang dirasakan saat ini di Dapil, apakah memang seperti itu? Ya, Buruh-buruhannya sangat sengit. Jadi nuansa yang dirasakan sekarang ini tentunya dengan adanya Pak Yusril sekarang ini menjadi tim hukum dari Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, tentunya dampak yang paling dirasakan adalah kepada partai yang mengusung calon presiden selain Pak Jokowi. Mereka tentunya kaget, tentunya mereka merasakan dampak dari masuknya Pak Yusril di tim hukumnya Pak Jokowi. Oke, jadi kalau memberikan dukungan kepada Prabowo Sandi tidak bisa memberikan efek elektoral dan masih digergaji untuk pileg atau di Dapil, kalau memberikan dukungan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin, apakah bisa memberikan efek elektoral? Sampai dengan saat ini Partai Bulan Bintang masih bersikap netral. Jadi Partai Bulan Bintang sesuai dengan keputusan rapat masih mengatakan bahwa Partai Bulan Bintang tidak mendukung pasangan manapun juga dan konsentrasi sepenuhnya kepada pemenangan pemilu legislatif. Yang mendukung sekarang ini adalah Pak Yusril selaku lawyer dari Iza Law Firm, belum Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang masih netral, mesin partai masih bekerja dengan full speed dan para caleg masih bekerja penuh untuk menangkan dapilnya. Sebetulnya karena memang belum menentukan masuk ke dalam kubu mana, ini berarti berharap untuk mendapatkan dukungan dari kedua kubu? Kalau berharap, kita tentunya berharap kepada Allah SWT dan berharap kepada masyarakat untuk memilih Partai Bulan Bintang. Oke. Bagaimana dengan PKPI, Mas Dias? Kalau tadi dari PBB mengatakan yang paling mendapatkan efek ekor jas itu adalah partai yang mengusung capres. Bagaimana dengan partai yang tidak mengusung capres? Rasa-rasanya bagaimana kalau PKPI? Apakah mendapatkan kotel efek? Saya rasa memang sebenarnya kotel efek sudah pasti akan dirasakan oleh partai yang mendukung capres dan cawapres. Saya rasa ntar yang dirugikan juga PBB jika tidak mendukung salah satunya gitu ya, juga netral. Tapi sebenarnya itu pun juga tidak segampang itu. Jadi ada benarnya tadi yang dikatakan mungkin sekarang harus netral. Karena kotel efek itu tidak bisa terjadi dalam waktu yang instan. Misalkan saja, asosiasi sebuah partai
satu partai lah ya, atau tokoh di dalam satu partai itu dengan calon yang diusung itu kedekatannya seperti apa? Apakah mendukung hanya dalam rangka pilpres atau memang dari dahulu sudah ada dukungan? Jadi kalau di PKPI misalnya, saya sejak 2012 sudah mendukung Pak Jokowi menjadi relawan saat beliau mencalonkan diri jadi gubernur. Dari 2014 kita dan kawan-kawan juga membuat sebuah organisasi relawan namanya Kawan Jokowi. Dan sekarang saya bekerja untuk beliau di staf khusus presiden dan kebetulan juga PKPI mengusung beliau, mendukung beliau. Berarti kalau sekian lama begitu, apakah mendapatkan kotel efek ya? Tapi karena kenyataannya begini Mas Dias, di 2014 kan sebetulnya PKPI sudah mendukung Jokowi dan JK pada saat itu, tapi gagal juga lolos ke Senayan. Terakhir hanya last minute sekali baru mendukung dan saat itu tidak ada saya lihat kedekatan atau dukungan Pak Sutioso kepada Pak Jokowi sejak dahulu, bahkan sejak ke Pilgub waktu itu. Dan jadi intinya yang pertama adalah secara historis, nah pemilih juga akan melihat seberapa konkret dukungan yang diberikan oleh parpol ini atau oleh tokoh-tokoh yang ada di parpol tersebut terhadap capres. Yang kedua, itu segmen apa yang digarap? Apakah segmennya itu juga suatu segmen yang difokuskan oleh capres yang kita dukung? Misalkan saja Pak Jokowi pernah berkata kepada saya ingin terjun untuk menggarap milenial kota, ya. Milenial spesifik, bukan hanya milenial pedesaan, tapi milenial kota. Dan kebetulan PKPI sekarang pasar di milenial kota itu memang sedikit. 5 bulan lalu setelah saya terpilih menjadi ketua umum, saya membuat restrukturisasi, reorganisasi, dan kita fokus memang untuk menggarap milenial kota. Dan saya rasa dengan dua hal ini itu bisa mengantar PKPI untuk lolos Senayan? Bukan meloloskan. Tadi pertanyaan kan mengenai kotel efek. Jadi kotel efek saya rasa ada dua hal. Yang pertama mengenai secara historis dukungannya seperti apa, dan kedua apakah penggarapan dalam segmen tertentu itu bisa ada kesinambungan dengan capres yang didukung. Kita lihat dulu ya bagaimana sebetulnya hasil survei yang sudah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei mengenai elektabilitas dari masing-masing partai politik saat ini. Oke, Pak Arsul, partai Anda saat ini mendukung Jokowi Ma'ruf karena ada pernyataan, ada yang mengatakan P3 ini tidak mau kalah untuk kelima kalinya dari Presiden Joko Widodo. Tapi apakah kalau kita lihat nih dari hasil survei yang dari Alfara, ternyata P3 sampai saat ini tampaknya belum mendapatkan efek ekor jas, masih di bawah 4%, Pak Arsul. Ya, jadi kalau bicara efek ekor jas, kutil efek, saya sama juga. Bahkan Pak SBY pun saya kira dalam wawancara yang terakhir ini dengan beberapa media juga mengakui ya persoalan kutil efek ini. Nah, tetapi salah satu yang melegakan kami semua ya untuk mengatasi kekhawatiran dalam tanda kutip tidak kebagian kutil efek dari paslon presiden dan wakil presiden ini, Pak Jokowi ini cukup adil, ya. Meskipun beliau itu kadernya Mas Eriko, partainya Mas Eriko Sotarduga, tapi kalau kita lihat Pak Jokowi ini dari sejak bahkan sebelum pencalonan sebagai calon presiden bersama Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya, itu keliling ke partai-partai. Saya mencatat selalu datang bahwa ke acara-acara penting partai politik. Betul ya, di P3 saja dalam 2 tahun 6 kali Pak Jokowi datang. Artinya ini bertemu buat P3 dengan kader-kader P3 ya. Tentu ini membesarkan ya. Tentu kader-kader partai di bawah itu tidak merasa bahwa nggak ada gunanya saya mendukung katakanlah Pak Jokowi yang kader partai PDIP itu banyak merubah persepsi di internal kami. Apalagi kami kan 2014 bersama Pak Prabowo, Pak Hatta pada saat itu. Ya. Nah, tetapi terkait dengan survei ini harus saya sampaikan. Saya sama sekali tidak grogi kalau bicara soal hasil survei. Kenapa? Karena jurisprudensinya ya sejak pemilu 1999 sampai 2000